Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rani Zakira Saraha, NPM 022722111060, kelas 4A Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Yang saya hormati Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah Metode Penelitian, Bapak Dr. Suito, SEMSc. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hermeneutika. Apa itu hermeneutika? Hermeneutika adalah suatu metode atau teori penafsiran dan pemahaman teks, terutama teks-teks yang kompleks atau bermakna mendalam seperti teks sastra, filosofi, agama, atau teks klasik. Kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu hermeneunin, yang berarti menerjemahkan atau menafsirkan. Sejarah hermeneutika. Sejarah hermeneutika dimulai sejak munculnya buku-buku dasar logika Perihermeneias karya Aristoteles. Pada masa klasik, hermeneutika digunakan untuk memperoleh metode atau pendekatan penafsiran teks-teks suci guna diajarkan kepada masyarakat awam. Pada masa-masa pencerahan, hermeneutika mengalami pergeseran fungsi yang tidak sekadar digunakan untuk menjelaskan penafsiran kitab-kitab suci namun digunakan sebagai pendekatan untuk memahami nilai-nilai pengetahuan dalam ruang penelitian. Selanjutnya, hermeneutika lebih jauh dikembangkan oleh para filsuf seperti para Ricoeur, Jürgen Habermas, dan Jacques Derrida. Selanjutnya, contoh hermeneutika. Yang pertama, penerapan teori sosiologi. Hermeneutika membantu kita memahami dan menerapkan teori sosiologi seperti teori klasifikasi, teori konflik, dan teori perubahan. Misalnya, ketika kita melakukan analisis konflik, kita menggunakan hermeneutika untuk memahami teori konflik tersebut dan menerapkannya dalam analisis. Yang kedua, penerapan teori ekonomi. Hermeneutika membantu kita memahami dan menerapkan teori-teori ekonomi seperti teori keuangan, teori perdagangan, teori pengembangan. Misalnya, ketika kita melakukan analisis keuangan, kita menggunakan hermeneutika untuk memahami teori keuangan tersebut dan menerapkannya dalam analisis. Yang ketiga, penerapan teori politik. Hermeneutika membantu kita memahami dan menerapkan teori politik seperti teori liberalisme, teori marxisme, dan teori feminisme. Misalnya, ketika kita melakukan analisis politik, kita menggunakan hermeneutika untuk memahami teori politik tersebut dan menerapkannya dalam analisis. Yang keempat, penerapan teori psikologi. Hermeneutika membantu kita memahami dan menerapkan teori psikologi seperti teori perilaku, teori pengembangan, dan teori perubahan. Misalnya, ketika kita melakukan analisis perilaku, kita menggunakan hermeneutika untuk memahami teori perilaku tersebut dan menerapkannya dalam analisis. Selanjutnya, manfaat hermeneutika. Memahami teks dan konteks, memperjelas perbedaan pemahaman, membantu pemikiran kritis, pengembangan masyarakat, membantu pengembangan filsafat, membantu masyarakat, membantu pengembangan ilmu pengetahuan, ilmu sosiologi, ilmu psikologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu filsafat, ilmu tafsir, ilmu hukum, ilmu kesastraan, ilmu pengetahuan tentang kemanusiaan, ilmu metafisik, dan membantu pengembangan ilmu pengetahuan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rani Zakira Saraha, NPM 022722111060, kelas 4A Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Yang saya hormati Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah Metode Penelitian, Bapak Dr. Suito, SEMSc. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal tentang pendekatan metode hermeneutika yang berjudul Kritik Epistemologi Metode Hermeneutika, Studi Kritis Terhadap Penggunaannya dalam Penafsiran Al-Quran, yang ditulis oleh Siti Fahimah, Institut Agama Islam, Tarbiyatut Tholabah, Lamongan, Indonesia. Ringkasan jurnal. Makalah ini membahas penggunaan hermeneutika sebagai metode baru dalam menafsirkan Al-Quran, menekankan perlunya evaluasi ulang, terutama dalam penafsiran praktis. Ia menyarankan
Perbandingan antara hermeneutika dan ilmu-ilmu Al-Quran untuk menghindari penyederhanaan yang berlebihan. Metode tematik diusulkan untuk ditingkatkan dengan memasukkan ilmu-ilmu Al-Quran sebagai alat definitif dan hermeneutika sebagai unsur pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk mencetuskan wacana baru dalam kajian Al-Quran. Apa itu hermeneutika? Hermeneutika adalah suatu metode atau teori penafsiran dan pemahaman teks, terutama teks-teks yang kompleks atau bermakna mendalam seperti teks sastra, filosofi, agama, atau teks klasik. Kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu hermeneunin, yang berarti menerjemahkan atau menafsirkan. Pengertian hermeneutika menurut jurnal tersebut. Hermeneutika dalam jurnal tersebut diartikan sebagai proses mengubah sesuatu dari situasi ketidaktahuan menjadi mengerti dan mengeksplisitkan makna yang samar dengan bahasa yang lebih jelas, serta sebagai proses pemahaman, penafsiran, dan penerjemahan pesan baik tertulis maupun ucapan selanjutnya disampaikan kepada masyarakat. Selanjutnya, review jurnal tersebut. Artikel ini membahas kritik terhadap penggunaan hermeneutika sebagai metode penafsiran Al-Quran, menyoroti pandangan yang kontras antara kaum tradisionalis dan modernis dalam bidang penafsiran Al-Quran. Artikel ini menekankan perlunya evaluasi ulang terhadap hermeneutika, khususnya dalam penafsiran Al-Quran secara praktis, dan menyarankan analisis komparatif antara hermeneutika dan ilmu-ilmu Al-Quran tradisional untuk menghindari penyederhanaan yang berlebihan. Artikel ini juga mengusulkan penggabungan metode tematik dengan ilmu-ilmu Al-Quran tradisional sebagai alat definitif dengan hermeneutika sebagai pendekatan pendukung. Artikel ini juga menyajikan dua tradisi utama dalam penafsiran Al-Quran, yaitu tradisionalis dan modernis. Dengan tradisionalis mengandalkan metode yang dikembangkan sejak zaman Nabi, sementara modernis menganjurkan menggunakan hermeneutika. Buku ini membahas pro dan kontra. Jurnal ini membahas pro dan kontra penggunaan hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran dengan berbagai argumen dari para ulama yang berbeda. Tokoh-tokoh seperti Syahrur dan Imran mengkritik hermeneutika karena tidak selaras dengan tradisi penafsiran Islam dalam memeliharanya sebagai proses memahami, menafsirkan, dan menerjemahkan pesan, terutama dalam konteks agama. Kritik terhadap hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran diuraikan dalam artikel tersebut, termaksud kekhawatiran bahwa hermeneutika mungkin tidak sesuai dengan esensi Al-Quran yang berpotensi mengurangi kesakralan teks, mengaruh pada pemahaman yang subjektif, tidak memiliki aturan yang jelas, dan mengganggu struktur dan keyakinan komunitas muslim. Selain itu juga, kritik juga dilontarkan terhadap hermeneutika karena tidak sejalan dengan ilmu-ilmu Al-Quran yang sudah mapan dan tafsiran kontroversial, serta dianggap tidak sesuai dengan teori-teori Barat Kristen, termasuk hermeneutika yang dianggap syarat nilai. Artikel ini juga membahas konsep hermeneutika sebagai teori penafsiran yang mempertimbangkan jarak temporal, spesialis, dan kultural antara pembaca dengan teks dan penulis. Artikel ini menyoroti hermeneutika sebagai metode alternatif bagi Muslim kontemporer untuk memahami Al-Quran dengan cendekiawan seperti Hasan Hanafi, Arkaun, Fazal Ramadan, dan Fardid Ezak yang menggunakan hermeneutika untuk penafsiran Al-Quran. Secara kontekstual dan historis, hermeneutika dipandang mampu membawa isu-isu yang belum terselesaikan yang dihadapi oleh metode konvensional dalam penafsiran Al-Quran. Lebih lanjut, artikel ini juga membahas gagasan tentang nilai-nilai membaginya menjadi pertimbangan etis dan estetis dan menekankan bahwa hermeneutika
Yang terakhir, kesimpulannya, jurnal tersebut membahas penggunaan hermeneutika sebagai metode baru dalam menafsirkan Al-Quran yang menjadi subjek perdebatan antara tradisionalis dan modernis terhadap kritik terhadap hermeneutika dan penafsiran Al-Quran, termasuk ketidaksesuaian dengan tradisi tafsir Islam, potensi merusak kesakralan Al-Quran, dan kecenderungan menghasilkan pemahaman subjektif. Meskipun demikian, hermeneutika dianggap sebagai metode alternatif yang dapat membantu memahami Al-Quran dalam konteks kontemporer. Dengan beberapa tokoh seperti Hasan Hanafi, Arkaun, Fadlur Rahman, dan Farid Eshaq menggunakan hermeneutika untuk pendekatan kontekstual dan historis. Hermeneutika juga dianggap mampu menjawab persoalan yang belum terselesaikan oleh metode konvensional dalam penafsiran Al-Quran. Dengan demikian, jurnal tersebut menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan baik pro dan kontra terhadap penggunaan hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran, serta menyoroti perbedaan pendekatan antara hermeneutika dan tafsir tradisional. Sekian itu saja dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.